Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Ini sudah jam 19 lebih 14 juga, sudah uh, mau dimulai untuk acaranya. Di sini juga sudah ada narasumber kita, Miss Yeni. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi saya Dina yang akan memoderatori untuk sharing session kali ini. Nah sebelumnya mungkin saya juga mau perkenalan singkat ya tentang penyelenggara dari sharing session kali ini. Jadi kita ini dari Gen Jember, komunitas anak muda di Jember. Jadi kita juga sudah mengadakan beberapa sharing session sebelumnya dan ini seri yang keempat. Kalau sebelumnya kita pernah mengadakan sharing session terkait IELTS, terus juga pernah tentang beasiswa chevening, sama yang terakhir kemarin tentang pelaksanaan atau tips-tips untuk SKB gitu. Jadi untuk yang keempat ini kita akan sharing terkait tentang WHV atau Working Holiday Visa. Dengan narasumbernya ini ada Miss Yeni. Jadi Miss Yeni ini adalah tentor bahasa Inggris ya yang juga punya pengalaman WHV sebelumnya gitu. Nah ini mungkin bisa langsung dimulai aja ya, Missnya juga sudah masuk. Mungkin Miss Yeni bisa langsung dimulai. Halo, selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya nggak ya? Jelas Miss Yeni suaranya. Oke, terima kasih. Iya, kenalkan aku Yeni. Aku udah pernah working holiday visa di Australia tahun 2013 sampai 2014 ya. Jadi waktu itu masih belum ada second year and third year ya. Mungkin bisa dibuka presentasinya atau gimana? Oh ya, sebentar nih. Halo Ana, how are you? Saya present sekarang ya, Miss ya? Ya, Iya, boleh. Nanti ini kan ada sesi presentasi dulu dari Miss Yeni. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, bisa langsung chat di kolom chatnya ya. Nanti setelah presentasinya selesai, pertanyaannya akan dibacakan nanti langsung dijawab sama Miss Yeni gitu. Jadi bisa mungkin kalau tidak punya pertanyaan sebelumnya bisa langsung di chat aja dulu gitu. Sambil atau kalau misalnya nanti waktu Miss Yeni presentasi ada yang mau ditanyakan juga bisa langsung chat. Gitu ya. Ini mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Ini juga sudah kelihatan kan ya teman-teman kok di Ya. Ya. Oke, terima Ya, kasih dipersilahkan. buat Oke, terima kasih Miss Gina untuk ini moderatornya. Ya. So, mungkin kalian belum pernah dengar atau have you ever heard about working holiday visa? Jadi, working holiday visa itu adalah visa yang diperuntukkan untuk muda-mudi Indonesia yang berusia 18 sampai 30 tahun untuk bekerja di Australia secara legal ya. Legal di sini maksudnya artinya adalah diperbolehkan oleh pemerintah Australia untuk bekerja ya selama waktu 1 tahun ya secara full time maupun part time. Next. Ya, jadi ini ya untuk pengertiannya working holiday visa adalah visa yang memberikan kesempatan untuk muda-mudi Indonesia untuk bekerja yang berusia 18 sampai 30 tahun untuk bekerja dan berlibur di Australia selama 1 tahun. Dan ini legal ya. Ini adalah visa yang legal dari pemerintah Australia. Jadi tidak perlu takut Jadi tidak perlu takut untuk menggunakan visa ini. Terus apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan visa ini? Ada beberapa requirement yang harus dipersiapkan. Next. Ya, jadi visa ini memperbolehkan Anda untuk memberikan tambahan untuk biaya liburan Anda untuk periode bekerja sementara atau casual. Jadi kalian juga boleh kerja untuk yang casual ya. Casual di sini dalam artian bisa bekerja di seasoning ya, di seasoning itu seperti di farm. Jadi kalau misalkan ada seperti di Australia itu kan banyak untuk hortikultural ya.
seperti tanaman-tanaman yang musiman seperti mangga atau orange, atau ada juga strawberry ya. Jadi kalian tuh bisa bekerja secara casual atau juga bisa bekerja secara full time di satu company ya atau perusahaan. Next. Ya, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk working holiday visa. Di antaranya adalah paspor ya. Paspor ini halaman biodata atau halaman visa dari cap visa yang masih berlaku paling tidak 12 bulan. Jadi expirednya itu harus paling tidak 12 bulan ya. Terus aplikasi online terisi lengkap. Jadi nanti ada subkelasnya. Subkelasnya itu nanti ada subkelasnya itu working holiday visa itu nanti bisa diisi. Jadi kayak nama, alamat, terus kayak tempat tanggal lahir, nama orang tua dan lain sebagainya itu ya. Terus 1 lembar foto Anda ukuran foto paspor terbaru itu. Ini foto resmi ya, seperti kalau untuk mengajukan sekolah atau apa gitu. Terus harus ada surat dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, surat ini bisa didapatkan dengan mengikuti wawancara ya di Jalan HR Rasuna Said itu di Jakarta ya. Nah, caranya untuk dapat surat dukungan ini, kalian harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang resmi seperti IELTS. Kalau TOEFL itu kayaknya sekarang udah nggak berlaku deh, tapi mungkin bisa dicek untuk yang terbaru sekarang bagaimana, apakah TOEFL masih bisa. Terus ada bukti keuangan yang cukup 5.000 Australian dollar ya, itu sesuai dengan kurs ya. Kalau kursnya itu misalkan di bawah 10.000 ya berarti kurang dari itu. Tapi kalau misalkan lebih, jadi itu berdasarkan kurs. Tapi biasanya kalau 50 juta aja bisa kok gitu. Jadi bukti keuangan ini paling enggak 3 bulan mengendap gitu. Terus kalau pakai dana dari orang tua harus 1 kakak gitu ya. Tapi lebih aman kalau misalkan atas nama kamu sendiri, atas nama yang apply itu. Jadi meyakinkan gitu ya untuk supaya visa itu keluar. Kenapa ini diminta bukti keuangan ini yang 5.000 dolar ini? Karena Australia itu tidak mau orang yang datang ke negeri Australia itu nggak punya apa-apa, nggak punya simpanan uang apa-apa untuk tinggal, untuk berbelanja ya, apalagi untuk berlibur gitu. Terus yang terakhir ini ada bukti Anda mempunyai kualifikasi perguruan tinggi atau sudah menyelesaikan pendidikan paling tidak 2 tahun. Nah, ini harus ada surat ya dari college atau dari university gitu ya. Kalau udah menyelesaikan pendidikan paling tidak 2 tahun itu. Atau kalau lebih bagus lagi ya udah lulus. Karena waktu itu aku baru lulus sih dari university waktu 2013 itu. Gitu. Oke, next. Jadi itu dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini IELTS official 4.5. Jadi kalau untuk IELTS-nya harus berapa sih yang dicapai? Mudah banget nih, cuma 4,5 ya. 4,5 nih bisa belajar dengan ambil latihan-latihan di internet atau mungkin bisa ikut di kursus kayak gitu-gitu. Terus melakukan tes ronsen di salah satu panel radiologis. Jadi nanti Kedutaan Besar Australia itu akan menunjuk rumah sakit yang sudah dipercaya untuk melakukan MCU ini ya. MCU ini adalah medical check up. Jadi seperti kalau di Surabaya itu misalkan ada rumah sakit itu namanya, aku lupa nama rumah sakitnya soalnya 2013. Pokoknya Premier, Rumah Sakit Premier Internasional Surabaya. Nah, itu ada. Kalau Jakarta tuh banyak banget, itu ada panelisnya. Nanti kalian bisa cek yang terdekat dengan daerah kalian tinggal itu yang mana. Di Bali juga ada. Nah, kenapa harus ronsen? Karena mereka tidak mau kalau ada TBC dan
hepatitis ya, mereka nggak mau kayak gitu. Jadi harus orang yang sehat ke Australia ya, karena mereka kan aware juga kan sama kesehatan gitu. Seperti itu. Kalau untuk IELTS ini bisa IELTS, bisa juga TOEFL. Mungkin ini harus ditanyakan langsung ya dengan dengan Kedutaan Besar Australia, karena peraturan keimigrasian itu berubah ya, sering berubah, apalagi sekarang ini berkaitan dengan COVID-19 ya. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan, ada protokol kesehatan yang harus ditepati, seperti itu. Next. Nah, how much is it cost? Berapa sih? How much sih kita harus pay untuk working holiday visa ya? Jadi visa working holiday visa itu dikenakan sekitar 485 Australian dollar atau sekitar 5 jutaan ya kalau di rupiah itu. Dan lama prosesnya itu adalah sekitar 75% applicants for 41 days. Jadi 75% itu biasanya aplikannya itu dikenakan 41 hari ya. Dan ini masuk hari kerja aja, hari Senin sampai Jumat ya, Monday to Friday ya. Kalau weekend itu nggak dihitung karena mereka kan pasti libur ya kalau untuk ini kedutaan besar gitu kan sama hari-hari besar. Jadi misalkan Australia Day, terus kayak St. Patrick Day kayak gitu tuh pasti libur. Terus 90% applicants itu ada yang 66 days. Jadi kalau untuk Indonesia ini memang agak lama, karena ya nggak tahu ya, mungkin karena Asia ya, mungkin Indonesia, karena nggak tahu karena Asia atau karena apa saya nggak tahu, tapi pokoknya lebih lama gitu. Jadi seperti ini. Jadi ini tergolong murah ya, murah banget ya. Biasanya kan kalau orang yang suka nawar-nawarin kerja di Australia kan bayarnya sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta ya kan, dan nggak tahu kebenarannya atau kepastian visanya seperti apa ya kan. Banyak orang-orang itu nawarin misalkan kan kayak nanti diganti visa kerja di sana. Nah, tapi hati-hati ya, banyak penipuan seperti itu. Kalau Australia itu tidak mudah mengeluarkan visa kerja ya. Jadi visa WHV ini bagus banget nih. Ini kesempatan yang golden opportunity kalau saya bilang. Karena dari tahun lalu itu ini kuotanya selalu habis. Jadi kuota untuk Indonesia itu 1.000 ya, every year itu ya, cuma 1.000 orang aja. Pertamanya sih cuma 100, terus dinaikin jadi 1.000 karena ada pembaharuan kebijakan politik ya. Seperti itu. Jadi ini bagus banget sih. Terus apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapat? Next. Nah, what are the benefits of WHV ya? Apa sih keuntungan dari working holiday visa? Nah, salah satunya adalah yang pertama dan terutama itu mengenal budaya Australia dan memperlancar bahasa Inggris ya. As we know that Australia is English spoken country ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk memperlancar bahasa Inggris. Saya juga dulu waktu ke Australia 2013 pertama kali itu bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Not really good ya. But I learn and I study in Australia very well. I mean study with the native people ya, dengan native di sana ya. Mengenal budaya Australia itu seperti apa gitu, mengenal orang-orang asli sana, Aborigine people ya seperti apa gitu, menambah relasi dan memperbaiki CV. Ini yang kedua ya, menambah relasi itu jadi kita memiliki teman-teman yang lebih banyak dari negara-negara lain. Jadi misalkan saya ketika saya sudah WHV itu saya memiliki teman-teman from Taiwan, Hong Kong, Italy, terus ada yang dari Jerman juga, ada yang dari Perancis gitu ya, dan memperbaiki CV. Memperbaiki CV ini karena ketika kita sudah di Australia mau nggak mau kita harus kerja kan, nggak mungkin kita liburan terus kan di sana gitu. Jadi itu otomatis memberikan nilai tambah kepada CV kita ketika kita bisa bekerja di satu company atau bisa bekerja di seperti seasonal seperti itu, karena itu kan memberikan kontribusi ya kepada perekonomian nasional Australia ya.
menabung dengan lifestyle yang hemat dan tidak traveling atau sedikit traveling. Ya, ini yang terutama sih menabung dari situ ya. Banyak orang-orang yang selesai WHV itu memiliki uang yang banyak ya, karena mereka bisa saving up to 7 million per week ya. Tapi itu tergantung dari lifestyle ya. Lifestyle di sini dalam artian kamu bisa boros atau bisa hemat nggak di sana gitu dengan sedikit traveling, karena di Australia itu untuk traveling juga cost lots of money juga ya. Kalau misalkan kita pergi ke tempat-tempat yang memang benar-benar terkenal di sana, misalkan kayak nyelam di Great Barrier Reef gitu ya, itu kan cost like about $1,000 or more ya, 10 jutaan lebih gitu, kayak gitu. Terus yang keempat itu melakukan pekerjaan jangka pendek untuk membiayai akomodasi dan liburan kamu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Australia itu terkenal akan alamnya ya, seperti hortikultur itu, farm-farm itu banyak yang menawarkan untuk free tempat tinggal dan free makan gitu, tapi kamu harus kerja di sana. Itu istilahnya tuh WWOOF. Kalau ketik di Google WWOOF tuh pasti keluar semua, tuh banyak. Bisa cari yang di North, ada yang di North, ada di Western Australia, ada yang di Melbourne ya, banyak lots of, ada yang di Tasmania juga ada ya, karena Australia itu sebenarnya juga alamnya juga kaya juga sih sebenarnya gitu. Terus kesempatan selanjutnya adalah belajar di Australia hingga 4 bulan. Jadi mungkin kalau ada di antara kalian yang memiliki mimpi untuk study abroad, kalian bisa coba working holiday ya. Bisa belajar di Australia hingga 4 bulan. Ini adalah short course ya. Short course itu misalnya kursus-kursus pendek. Jadi misalkan kayak cooking atau desain atau komputer ya. Kan Australia itu kan terkenal juga ya dengan pendidikannya yang bagus di sana. Nah, mungkin dari kerja itu bisa juga ambil short course di sana, dan harganya itu bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal gitu. Tinggal kalian bagaimana mencari informasi yang tepat di sana. Terus selanjutnya adalah travel dari dan ke Australia sebanyak mungkin yang kamu mau. Jadi visa working holiday visa ini tipenya adalah multiple. Jadi kamu bisa bolak-balik masuk ke Australia selama visa kamu masih berlaku. Jadi seperti itu. Terus kalau yang sekarang ini malah lebih bagus lagi ya, ada eligible untuk visa tahun kedua dan ketiga. Nah, syaratnya itu apa? Itu bisa diklik di link yang ada di bawah itu. Jadi ada syarat seperti misalkan harus bekerja di hospitality di Northern Australia, terus atau harus bekerja di tempat-tempat yang bisa mendorong perekonomian nasional Australia, seperti di farm ya, di hortikultur seperti itu. Itu mungkin bisa dilihat lebih lanjut. Karena kemarin juga sempat saya lihat itu untuk eligible yang kedua itu, misalkan kalau kamu jadi volunteer di Firebush kemarin tuh ya, Firebush kemarin itu yang terbakar itu juga bisa. Atau kamu lagi ngelakuin bridging pada waktu apply, nah itu bisa juga. Nah mungkin untuk kalau lebih lengkapnya itu bisa dilihat di website itu ya, link yang ada di bawah, seperti itu. Next. Yeah, this is the picture of me when I did the job in the farm ya. Sebenarnya aku di Australia itu melakukan banyak pekerjaan, nggak cuma di farm, tapi juga di TFI ya, di Thomas Ford International dan di Essington School di Darwin gitu. Ini foto-foto aku. Itu yang atas itu ketika aku berfoto dengan teman-teman aku dari Jerman. Kalau yang bawah itu dari Taiwan, Italia sama Indonesia ya. So we were working in the farm, mango farm ya. Dulu aku di Mangga, karena aku di Northern Territory ya, di Darwin itu. Oke. So this is about my experience. Nah, ini ketika aku kerja di pabrik ya, di TFI itu gambar aku di situ. Sebenarnya nggak boleh foto sih. It's not allowed ya to take a picture, but I just take it sembunyi-sembunyi gitu.
Kalau yang tadi di atas itu adalah foto waktu aku liburan di itu ya, Adelaide, di aku lupa namanya, di Jetty, pokoknya di Jetty kayak di pinggir laut gitu, tapi di Adelaide, di South Australia ya. Jadi ada tuh tipis-tipis traveling di sana. Oke, I hope all of you happy with my information. And all of you want to apply ya, working holiday visa. I believe it will open next year ya. Itu akan buka next year ya. Karena memang sekarang sih Australia sebenarnya kekurangan banyak pekerja ya, terutama yang di farm apa segala macam itu. Karena COVID ini kan people are not allowed ya to work outside ya. Kalau kataku sih masih bisa lah kalau COVID gini nanti bisa tuh, tapi kalau di Darwin gitu-gitu. Tapi mungkin harus ada protokol kesehatannya juga sih, kalau kataku nggak mungkin pasti ada pengecekan juga di sana. Iya, pengecekannya juga karena COVID ini mungkin ya Miss ya, jadi lebih ketat mungkin buat dari Indonesianya juga dari sananya gitu ya Miss ya. Iya, betul sekali. Apalagi bandara kan juga belum buka ya, yang diperbolehkan masuk kan cuma yang untuk resident sama citizen ya. Jadi mungkin bisa wait until next year, mungkin tahun ini bisa mempersiapkan dengan dengan memperbaiki bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke. This is my presentation. Ya, ini menarik banget ya teman-teman ya. Berarti intinya kalau WHV atau Working Holiday Visa ini kita itu kerja tapi sambil jalan-jalan gitu ya Miss ya, di Australia. Nah, ini Ya, sebenarnya bener banget, kerja sambil jalan-jalan ya. Jadi nggak cuma dapat duit gitu, tapi juga dapat view-nya juga ya, seperti saya tadi. Gitu iya, ya. Sebenarnya kalau misalnya ini kan kita kan kerja juga di Australia-nya nih Miss. Nah itu kalau misalnya mau daftar WHV-nya udah harus dapat kerja di sana dulu atau gimana nih Miss? Ya harus dapat visanya dulu. Nanti kalau keluar visa sudah keluar, baru bisa ke sana. Karena kalau untuk kerjanya bisa cari di sana, atau kalau punya teman di sana bisa apply. Tapi nggak recommended sih yang kedua itu. Lebih bagus kalau kalian mencari kerjanya itu di sana. Karena di sana itu juga banyak seperti agen-agen kerja itu, ada job shop, terus ada ada WooWoof yang itu tadi. Banyak sih kalau kerjaan sebenarnya di sana banyak, asal nggak pilih-pilih gitu. Kalau kerja kantoran ya nggak bisa sih. Kalau kerja kantoran itu kecuali kalau kalian tuh punya relasi. Karena kalau kantoran itu biasanya mereka syaratnya itu adalah you have a residence ya, atau citizen kayak gitu. Perkecualian kalau misalkan kalian memang pengalamannya sudah kayak bagus banget gitu, terus dan ada yang mau hire di sana ya kan. Karena di sana juga peraturan itu ketat ya. Kayak misalkan mau kerja di kantor itu kan annual salary-nya kan harus berapa yang diberikan itu kan untuk international worker itu. Jadi kalau aku bilang sih ya, kalau syukur kalau kalian bisa kerja kayak di perkantoran gitu ya bagus gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk awal-awal tuh seperti itu. Gitu ya. Berarti intinya persiapan yang pertama sendiri itu ya siapin visanya dulu ya Miss ya. Jadi kalau misalnya WFP-nya udah dapet, langsung berangkat ke sana. Nanti di sana juga bisa lebih mudah buat cari kerjaan yang cocok juga Miss ya sama kita. Iya, betul banget. Visa itu yang paling utama sih kalau menurut aku. Kalau visa udah di tangan itu udah aman lah itu untuk cari kerjaan dan sebagainya, itu bisa di sana. Misalkan bisa gabung-gabung di Facebook group atau WAG ya, WhatsApp group gitu, atau apply atau gabung Telegram gitu. Teman-teman kan di situ banyak ya kan, bisa seperti itu. Visa nomor 1 sih, tapi yang pertama dari visa itu adalah IELTS itu ya, bahasa Inggris itu ya harus dipenuhi itu. Gitu ya. Ya ini teman-teman kalau mau ada yang tanya bisa langsung ngetik di kolom chat aja ya. Ini sudah ada yang tanya ini dari Ana Deong. Ini Miss Yeni, apakah kita juga harus proving rent apartment untuk apply visa? Berarti untuk tempat tinggal di sana udah harus ada atau gimana Miss? Enggak sih, enggak harus ada sih. Kemarin pas aku apply visa itu enggak ditanya sih untuk tinggalnya di mana. Cuma pas waktu wawancara imigrasi itu ditanya sih, kamu kan di imigrasi ditanya kamu gimana nanti di sana kalau nggak ada saudara atau teman gitu
Ya nggak apa-apa nginep di ini aja, backpacker dulu. Nanti sambil cari-cari di sana gitu. Iya. Kalau Ya, boleh jadi tahu, waktu wawancara visanya ini pertanyaannya apa aja nih biasanya mungkin oh ya selain kalau pertanyaannya pas wawancara itu umum sih sebenarnya. Pertanyaannya apa? Kamu ada nggak saudara di situ? Do you have any relative or friend in Australia? Terus tapi dalam bahasa Indonesia ya. Cuma nanti ada bahasa Inggrisnya juga. Tapi bahasa Inggrisnya ya general aja sih kalau menurut saya. General pertanyaannya general aja. Terus ada cukup pertanyaan apa? Gimana kamu kalau di sana nanti kalau misalkan nggak dapat kerja, terus apa uang menipis, terus bagaimana gitu. Terus kalau kamu visanya sudah habis, terus kamu nggak bisa perpanjang, kamu mau pulang nggak ke Indonesia? Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Maksudnya kamu benar-benar apa akan benar-benar pulang apa enggak gitu. Ya pertanyaannya seperti itu sih, umum-umum itu sih. Pertanyaannya seperti itu. Ya jawabnya ya kalau menurut saya ya jawabnya sesuai inilah peraturan yang ada ya, karena kan Indonesia kan juga tidak mengizinkan kita untuk overstay juga kan di sana ya kan, seperti itu gitu. ya, oh ini juga agak nyambung ini sama yang barusan dijelasin sama Miss kan gimana kalau di sana nggak dapat kerja gitu. Itu kan sebenarnya kalau kerjaan itu juga udah pasti diterima atau gimana Miss? Terus jam kerja rata-rata berapa lama? Mungkin jam kerja per hari atau per minggu gitu kali ya? Dari Hey Blue. Kalau pasti diterimanya itu nggak ada yang bisa menjamin ya. No one can guarantee ya. Seperti saya juga pernah ada ditolak gitu pas kerja itu. Saya juga pernah ada pas kerja itu dibatalin, ada seperti itu gitu. Kalau untuk kepastian diterima apa enggaknya itu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berusaha gitu sih. Kalau menurut saya di mana-mana Banyak-banyak sih. nyoba juga gitu. Nah, banyak nyoba juga, berdoa dan bekerja lah seperti itu ya. Berdoa dan berusaha gitulah kalau menurut saya itu seperti itu. Nah, apa? Terus apa tadi pertanyaannya yang apa? Jam Rata-rata berapa kerja, jam? Jam rata-rata kerja. jam kerjanya di Kalau sini. jam kerja di sana normal sih, biasanya 8 jam. Ada kadang-kadang yang 12 jam gitu. Tapi biasanya sih normal sih 8 jam. Kecuali kalau kayak di farm itu, kalau di farm itu memang biasanya nggak ada libur karena kan mereka ngejar setoran itu ya untuk memenuhi kuota yang mau disetor karena mau dijual itu kan buah-buahnya di supermarket gitu. Biasanya nggak ada libur. Dulu aku di minggu itu nggak ada libur kecuali kalau misalkan pas lagi hujan kan nggak boleh metik mangga gitu, nanti mangganya rusak gitu, jadi berhenti gitu lah. Kalau seasonal tuh begitu, kalau seasonal itu negatifnya itu begitu, jadi kalau pas hujan apa nggak boleh metik, nah kayak gitu-gitu liburnya ya begitu. Tapi kalau nggak ada ini, kalau nggak ada Bisa jalan-jalan kalau ya. nggak ada akal melintang, nah tetap kerja gitu. Kalau duitnya mau habis di sana belum nemu kerjaan, kalian bisa ikut yang WWOOF itu loh, yang aku tadi bilang yang kerja di farm tapi dibiayain apa akomodasi sama makannya. Kalau di WWOOF nggak bisa juga ya nggak tahu gimana caranya, apa pulang apa gimana gitu. Kalau kalau aku sih saranin untuk kalau bisa bertahan ya bertahan ya. Kalau nggak bisa ya udah go home aja daripada nanti sakit atau gimana-gimana ya kan. Kalau aku sih bilangnya gitu, karena kan Australia sama Indonesia kan deket ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu masalah kalau menurut aku sih seperti itu. Berarti kalau udah di sananya, insya Allah ada jalan gitu ya, Miss ya. Kalau kita Ya seperti betul, mau insya Allah ada usaha, jalan, benar banget. yang penting Selama usaha dulu. manjada wajada ya, selama kalian ada keinginan ya, kalian pasti selama kalian ada keinginan tuh, nah pasti Tuhan itu akan buka jalan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, itu tergantung dari masing-masing ya. Gitu. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Miss, untuk IELTS dari Mbak Ulfia. IELTS-nya itu yang general atau yang akademik? Kalau itu harus dikonfirmasi lagi ke kedutaan besar kayaknya. Kalian harus tanya ke ini AFAK-nya, harus tanya lagi.
Soalnya aku takutnya salah sih jawabnya. Soalnya kan peraturan itu kan terus berubah ya. Kalau aku dulu TOEFL ITP, kalau aku tuh dulu TOEFL ITP yang itu karena kan belum IELTS kan belum terlalu semarak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan di mana-mana IELTS kan. Kalau untuk akademik atau general sih mungkin bisa ditanyakan langsung ke ini ke AFAK ya. AFAK itu untuk yang ngurus visa itu, atau bisa ditanyakan ke WHV bukan WHV, bisa ditanyain ke kedutaan besarnya gitu, lebih amannya sih gitu. Atau mungkin lihatnya juga di website yang tadi mungkin misal mungkin untuk persyaratan umum gitu, Ya, biasanya kita bisa dapat dari mana gitu sih? Iya, bisa dari situs resmi website immigration.gov.au ya. Oh ya, nanti bisa. imid.gov.au ya. Oh ya, siap Miss. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang masih pengen tahu update terkini gitu, kalau Miss Yeni dulu kan di tahun 2013 mungkin juga ada perubahan-perubahan gitu untuk yang sekarang, jadi bisa langsung cek di website resminya aja di imigrasi gitu ya teman-teman ya. Ya benar, malah sekarang lebih enak ya, ada second year, ada third year ya. Jadi ini kesempatan emas nih buat kalian yang lagi pengen banget punya uang, pengen banget punya pengalaman di luar ya, pengen banget merasakan gimana sih live overseas. Nah, this is a golden opportunity ya kalau saya ya. Jadi ini adalah jalan yang bagus ini untuk kalian memperkaya, menambah wawasan ya. Seperti itu sih kalau saya bilang. Iya, benar banget sih. Apalagi kalau sekarang kan buat yang S1 ya kan juga ada yang dari Merdeka Belajar itu Miss ya, yang dari Kemdikbud itu kan juga bisa magang itu 6 bulan. Gitu ya Miss ya. Mungkin kalau itu kan paling sekitaran semester tahun ketiga juga ya, berarti juga sudah bisa apply ya Miss ya. Mungkin jadi juga Bisa banget, WHV, yang penting kalian ada. gitu. Itu Ada teman-teman surat mungkin yang resmi sekarang ya dari university itu ya. dari Ada surat kampusnya. yang Oh, menunjukkan gitu. kalian mahasiswa aktif gitu. Jadi buat yang teman-teman mungkin yang sekarang tahun kedua atau tahun ketiga, kalau sekarang kan magang juga bisa jadi SKS gitu ya buat mahasiswa S1 gitu. Jadi apalagi magangnya kalau bisa di luar negeri gitu kan nilai plusnya juga pasti sangat besar gitu ya Miss ya. Iya, Iya, tapi kok betul. 6 Tapi bulan gitu kalau bisa ya Miss? Kalau 6 bisa bulan juga aja sih, gitu juga bisa. bisa sih. Karena itu kan yang penting dia kasih visanya setahun. Kalau kalian cuma Oh, menggunakan only maksimal. 6 months, ya it doesn't matter ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tidak melebihi dari ketentuan waktu yang diberikan oleh visa itu. Jadi misalkan 1 tahun ya, setelah 1 tahun harus keluar gitu. Jangan sampai udah 1 tahun masih stay di situ. Kalau kalian gitu, kalau kurang malah ya nggak apa-apa. Gitu. Ya apa? Nggak masalah kalau menurutku. Tapi kalian harus ini ya, banyak kalau mau magang ya harus apply dari Indonesia sih amannya kan, supaya tahu bener nggak bisa magang di situ gitu. Jangan nanti ya mau magang tapi carinya di sana, tapi gitu. Jadi kalau bisa sih Iya. persiapkan ya kan, karena kan kalau magang itu kan ada maksudnya magang itu kan ada syarat-syaratnya juga kan ya, pasti. Kalau apalagi magang di Australia itu kan ada syarat-syaratnya ya kan, jadi itu harus diperhatikan betul itu syarat-syaratnya seperti apa aja yang dibutuhin, harus menghubungi siapa gitu. Kalau kata saya sih seperti itu. Berarti juga kalau misalnya mau magang gitu pertimbangannya yang lainnya juga banyak gitu ya, dan baiknya malah udah dapat kerja dulu, jadi di sana juga bisa langsung mulai gitu mungkin. Tapi kalau mau magang juga bagus sih kalau menurut saya. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya Miss ya, ini dari Mbak Ana lagi. Kalau di sana nanti kena pajak penghasilan atau enggak ya Miss? Iya, di sana ada superannuation ya. Superannuation itu pajak yang harus dibayarkan oleh oleh orang yang hire kamu, itu bos kamu itu harus dibayarkan untuk nanti tax return itu atau pengembalian pajak itu. Kalau kerjanya resmi ya seperti itu biasanya. Itu nanti ada pajak penghasilannya, tapi pajaknya itu bisa dikembalikan nanti kalau sudah selesai WHV itu. Nanti ada yang namanya tax return ya, pengembalian pajak itu ada formnya, nanti tinggal diisi ininya. Nanti kan ada payslip tuh, payslip itu seperti
payslip itu seperti kayak payslip yang ada di Indonesia itu. Cuma dia nanti ada percentage pajaknya berapa yang dibayarkan oleh perusahaan seperti itu. Itu kalau resmi ya. Karena kan di sana juga ada kerjaan cash on hand gitu kan yang nggak pakai pajak gitu. Berarti juga tergantung kerjaannya ya, yang ada Ya, yang tergantung resmi. kerjaannya. Tapi biasanya kalau resmi itu ada payslip. Kalau ada payslip ada superannuation juga, ada ya pajak penghasilan seperti itu, dan itu bisa di return. Jadi kayak uang kaget gitulah di akhir gitu. Oh, pajaknya bisa di return atau gimana nih? Bisa dikembalikan. Oh, Ya, di gitu. return itu dikembalikan. Jadi pajaknya bisa dikembalikan. Karena kan kita pulang for good kan, untuk untuk seterusnya misalnya di Indonesia gitu kan. Jadi itu bisa. Kalau aku dulu apply sih tax return itu dan lumayan sih dapatnya gitu. Terus dikirim kan ke rumah itu em, dikirim kayak semacam cek gitu. Terus ditukarkan di bank gitu. Jadi itu masuk ke bank gitu. Karena kan aku juga kerjanya kan semua itu resmi ya. Aku kerja di TFI, di Essington itu semuanya resmi. Di Thomas Food International itu resmi. Jadi ada pengembalian pajak gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau Miss Yeni ini berarti sempat kerja di 2 tempat gitu ya Miss ya, waktu di Australia, atau mungkin lebih? Iya, sebenarnya banyak sih. Cuma yang paling Lama. besar, paling lama waktunya itu adalah di 2 tempat itu sih, di Essington sama di TFI itu, seperti itu. 6 months gitulah, sekitar segitu. Jadi sebenarnya ketentuan WHV itu setelah 6 bulan itu kita harus pindah atau harus cari company yang lain sih. Sebenarnya aturannya WHV itu seperti itu. Jadi nggak boleh stay di situ, harus pindah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang mungkin berubah lagi, karena kan peraturan keimigrasian itu kan senantiasa berubah ya, karena banyak hal ya, karena ada faktor ekonomi, politik seperti itu. Jadi nggak selalu sama. Kalau waktu itu aku after 6 months itu aku harus ganti change company gitu. Jadi after aku kerja di TFI for 6 months, then I change to another gitu. Berarti kalau dulu paling enggak kalau setahun bisa minimal 2 tempat kerja gitu ya Miss ya. Kalau sekarang mungkin nanti bisa dicek juga lagi di websitenya kalau misalnya ada perubahan gitu ya Miss ya. Bisa Betul aja sekali, berubah. iya benar. Tapi Itu kalau harus itu selalu dicek. juga memang kontraknya 6 bulan atau ada mungkin nggak dibatasin sama perusahaannya gitu Miss? Di awal gitu apa sudah di state kalau ini nanti 6 bulan atau memang terserah kita mau berapa lama di situ? Biasanya kan ada Enggak sih, kontrak kerja. udah di kontrak 6 months sih. Udah Oh, di dari kontrak 6 kontrak. months sih. Karena kan dia tahu juga saya juga pemegang WHV. Karena kan teman-teman saya yang ada di foto tadi juga WHV semua. Jadi Itu they ya. know gitu. Jadi mereka tahu. Atau kalau enggak sesuai dengan yang mereka butuhin, kayak di farm yang tadi itu saya enggak sampai 6 months di situ. Jadi sesuai dengan season. Pas seasonnya habis ya udah saya enggak kerja di situ lagi gitu. Seperti itu. Kalau seasonal seperti itu. Ya berarti DHP ini yang apply juga nggak cuma dari Indonesia aja ya Mas ya, dari seluruh negara gitu juga di Australia bisa apply buat WHV gitu ya Mas ya. Justru juga banyak dari negara yang lain gitu ya Mas ya. Betul sekali. Iya, jadi banyak sekali. Jadi kayaknya working holiday visa ini nggak cuma buat Indonesia, tapi untuk banyak negara sih. Karena dia kan butuh pekerja-pekerja yang itu kan dibutuhkan itu untuk memacu perekonomian nasional Australia itu, untuk memenuhi perekonomiannya itu, seperti itu. Jadi kayak gitu. Iya, coba sebentar ini. Oh, ini sudah ada yang tanya lagi nih. Untuk nominal pajaknya itu ditentukan oleh pihak government atau perhitungan berapa persen dari penghasilan kita. Ini tadi kan agak sempat disinggung sedikit ya Miss ya, terkait pajaknya bisa tergantung dari perusahaan juga yang kasih cash on hand atau
pakai payslip. Nah, mungkin kalau untuk yang payslip ini yang pakai bayar pajak itu berapa persen gitu mungkin? Kalau berapa persennya itu sebenarnya aku nggak tahu pasti ya, karena waktu aku dapat payslip itu aku tahu oh ya segini dapatnya gitu. Itu nanti ada catatannya gitu. Tapi yang jelas ketentuannya itu sudah pasti mengikuti aturan pemerintah ya, karena kan setiap company itu kan ada ininya sendiri ya, ada percentage-nya apa ke pemerintah itu bagaimana kan seperti itu. Yang jelas tapi kalau resmi itu pasti dibayarkan gitu dan bisa di return seperti itu. Oke, ini mungkin nanyanya kira-kira Miss udah berapa lama di Australia? Mungkin kalau ini kan memang WHV 1 tahun, mungkin sebelumnya itu Miss udah pernah ke sana buat WHV atau mungkin sudah beberapa kali WHV gitu kali ya Miss? Oh ya, kalau di Australia sih cuma setahun aja sih, dan WHV itu sekali seumur hidup ya. Jadi Oh, nggak cuma bisa boleh di-apply sekali. lagi. Iya, cuma boleh sekali seumur hidup seperti itu. Jadi kalau sudah apply ya nggak bisa apply lagi gitu. Berarti kalau perpanjangan itu sudah bukan WHV lagi ya Miss ya, yang tadi. Mungkin kalau misalnya habis Yang WHV terus second year, yang buat oh ya, tahun kalau second year itu adalah kebijakan dari pemerintah ya, kebijakan dari pemerintah Australia untuk memperpanjang. Nah, kalau untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau misalkan mau apply second year itu. Nah, ceknya itu yang di imi.gov.au itu ya, yang aku bilang tadi itu, yang ada linknya itu di bawah. Nah, itu harus dicek di situ. Karena di situ ada persyaratan yang onshore dan offshore. Onshore itu yang sudah ada di Australia, sedangkan yang offshore itu adalah yang di luar Australia gitu. Seperti itu. Jadi untuk perpanjangan itu dari kebijakan pemerintah Australia. Kalau saya nggak bisa perpanjangan ya, karena saya itu sudah selesai 2014 dan tidak menyambung ya, nggak nyambung ke 2015, 2016 seperti itu gitu. Dan waktu itu belum ada kebijakan untuk second year dan third year seperti itu. Berarti malah baru-baru ini yang bisa perpanjangan. Mungkin juga dilihat dari kebutuhan dari sananya gitu ya Miss. Betul sekali. Jadi itu tergantung dari, ya mungkin pemerintah Australia melihat orang Indonesia rajin-rajin atau bagaimana ya. Pekerja keras Ya, gitu. jadi reviewnya bagus gitu ya. Membawa perubahan yang berarti di Australia sehingga dikasih second year, third year. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ini teman-teman banyak yang nanya ini Miss, ini banyak yang tertarik juga. Ini mungkin tahun depan banyak yang daftar juga ya dari teman-teman ini nanti. Ya, semoga ya ini jadi kesempatan buat kalian semua. Jadi nggak ujuk-ujuk maksudnya langsung membangun rumah tangga atau langsung master, tapi bisa merasakan ya gimana caranya. Terus mungkin dari kerja itu mungkin mau lanjutin sekolah, kayak aku kan juga lanjutin sekolah gitu di Selandia Baru dengan uang hasil kerja di Australia seperti itu. Oh gitu ya, mungkin teman-teman ini yang juga pengen kuliah lanjut di luar negeri gitu, jadi nabungnya bisa lebih cepat gitu ya Miss ya, kalau misalnya ikut WHP. Ya betul banget. Jadi kan selain cari beasiswa sebenarnya juga bisa loh dari kerja sendiri. Mungkin kalau kerjanya kalau di sini mungkin agak lama gitu, kalau kerjanya di Australia bisa lebih cepat ya Miss ya buat terkumpulnya gitu. Udah lebih Betul cepat, terus sekali. juga dapat Benar international banget. exposure juga gitu ya Miss ya. Keuntungannya emang Ya, betul banyak sekali. banget ini tadi. Ini Miss lanjut lagi ya Miss ya, ini masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Kak dulu waktu di Aussie sudah S1 atau belum? Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya kan, sudah ya Miss ya? Sudah. Maksudnya Saya sudah lulus S1. S1. Saya sudah lulus S1 di Universitas Jember. Jadi Universitas Jember itu adalah universitas negeri di Jember. Gitu. Terus saya 2013 setelah lulus Maret itu saya apply. Terus bulan 9 itu 6 months setelah saya lulus itu saya langsung ke Australia gitu. Jadi hanya 6 bulan sesudah lulus itu saya langsung ke Australia seperti itu. Tapi ada kok teman-teman saya yang lagi kuliah terus
ini dapat WHV itu ada yang seperti itu juga ada. Terus pas pulang ada yang dilanjutin, ada yang nggak dilanjutin juga ada seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan lanjutannya ini. Kemudian ada rasa minder nggak Kak? Misalnya udah sarjana tapi kerjanya di kebun gitu. Kemudian sekarang dari sekarang persiapannya apa aja ya sebelum apply? Jadi ini ada 2 pertanyaan ini terkait ada minder nggak sih kalau misalnya kerjanya di kebun padahal sudah sarjana gitu, sama yang kedua persiapan sebelum apply. Ya, kalau minder itu ada ya, karena jujur saya kan kalau di Indonesia kan nggak pernah pekerjaan di kebun itu nggak pernah ya, karena saya kan tinggalnya juga di kota gitu, jadi saya tuh nggak pernah kayak apa metik-metik, nanam-nanam gitu nggak pernah ya. Paling ya cuma bersih-bersih aja di rumah. Ada rasa minder ada, tapi balik lagi saya itu berusaha positif. Jadi saya tuh selalu berpikir semua pekerjaan tuh baik adanya, asal halal ya, kita tidak merugikan orang lain ya. Dan itu memang jalannya pekerjaan itu benar baik gitu. Pertamanya ya memang minder, tapi karena saya positif aja, saya di sana itu ingin berkembang menjadi lebih baik, saya ingin bahasa Inggris saya menjadi lebih baik, saya ingin melatih diri saya mandiri ya kan, untuk bisa bertahan di negeri orang. Jadi saya itu berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya gitu, seperti itu. Kalau apa aja yang harus dipersiapkan sebelum apply, yaitu bahasa Inggris sih kalau saya bilang, karena di Australia itu kalau misalkan kamu bisa bahasa Inggris itu jauh lebih baik gitu ya. So you understand what you have to do ya. Kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan ya. You understand about the job desk that you have to do. Kamu ngerti pekerjaannya itu harus ngapain gitu. Jadi nggak kebingungan, sehingga bisa memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, terus yang dipersiapkan tuh bahasa Inggris. Terus yaitu dokumen-dokumen itu yang harus disiapkan. Kalau saya bilang itu seperti itu. Bahasa Inggris terutama sih kalau menurut saya. Yang kedua baru dokumen-dokumen itu tadi, dan selalu berdoa gitu. Berusaha cari-cari info sih, banyakin cari-cari info, karena kita harus aktif ya. Kalau di luar negeri itu kita harus aktif, harus selalu harus ada problem solver juga. Nah, kalau saya nggak bisa dapat pekerjaan ini, saya harus ngapain? Kalau saya dapat pekerjaan ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu, harus ada kayak langsung tek gitu loh. Mau ngapain? Kamu mau ngapain? Kamu mau saving atau kamu mau spending all of your money gitu. Karena kesempatan kan nggak datang 2 kali ya. Change is not come in the second time ya. Kayak WHV ini kan nggak ada yang tahu ya kan. Ternyata ada yang bisa diperpanjang, ada yang nggak bisa ya kan. Kan nggak ada yang tahu ya kan, seperti itu gitu. Jadi gunakan waktumu, kesempatanmu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bilangnya seperti itu. Iya, ya tapi memang benar sih Miss ya, kalau di Australia saya tuh juga punya temen, dia lagi lanjut S2 di Australia, udah nikah, temen saya yang cewek, dia juga kerja nyambi gitu sih, nyambi itu juga jadi cleaning service. Nah di sana itu emang juga mungkin juga sudah biasa ya Miss ya, nggak ada membedakan kayak gitu sih ya Miss ya. Suaminya juga sudah sarjana dan dia juga suaminya ini kerja ini nganter koran gitu loh Miss, kalau pagi kayak gitu. Jadi mungkin kalau di sana juga kalau pekerjaan mau di kebun atau yang kayak gimana gitu juga nggak ada yang membedakan dari masyarakat sananya ya Miss ya, mungkin dari stigma di sininya aja sih yang kayak gitu mungkin ya Miss ya. Iya betul sekali. Jadi kalau menurutku tuh kembali ke ini ya, kembali ke mindset kita seperti apa gitu. Kalau saya sih bersyukur di sana itu orang-orang itu nggak seperti di sini. Kalau di sini tuh kamu kerja apa? Iya kan gitu agak-agak. Kan, kamu cuma kerja jadi admin cuma gini.
Nah, itu sebenarnya nggak bagus sih seperti itu ya. Kita nggak boleh merendahkan pekerjaan apapun itu, mau dia admin, mau hanya dia penjaga toko atau apa. Itu semua kan mempunyai fungsi, mempunyai peran masing-masing ya. Karena kan kalau nggak ada mereka yang misalkan cleaning service, nggak ada mereka yang tukang sapu atau pembantu atau penjaga toko ya, how can the economy run gitu ya. Kalau saya bilangnya itu seperti itu. Jadi semua pekerjaan itu sebenarnya sama saja ya. Yang penting kita bisa menjalankan fungsi kita masing-masing dengan baik gitu. Even guru pun ya kan mungkin kalau di sini kan cuma jadi guru seperti itu kan. Tapi kan kalau bisa memberikan yang terbaik itu kan bisa berdampak ya, bisa positif ya seperti itu. Kalau saya bilangnya sih seperti itu. Iya, bahkan kalau teman saya itu sudah selesai sebenarnya kuliahnya, Miss, cuman dia malah males pulang gitu. Soalnya di sana aja katanya jadi cleaner aja udah cukup gitu. Maksudnya buat sehari-hari itu juga udah cukup Ya, banget betul. daripada Benar banget. dia pulang jobless kayak gitu. Apa dia sampai selesaiin habisin visa aja atau gimana gitu, malah nggak pengen pulang orangnya Iya kayak gitu. benar. Karena di sana itu kerjanya gajinya per hour ya, hourly ya di sana itu per jam ya. Per jam itu eh, per jam di sana tuh tinggi sih memang. Kalau dulu saya itu saya itu dapatnya 22, 25. Dulu di Essington tuh malah dapat 25. 250.000, 250.000 per jam. Per jam ya, Per jam sehari itu saya dapat. sehari bisa berapa jam itu, Miss? Ya 8 sampai 9 jam. Oh. Kalau yang di TFA itu malah sampai 12 jam karena saya kerjanya dari setengah 4 sore sampai setengah 4 pagi. Gitu. Jadi itu kayak packing daging sapi selama 1 hari gitu, packing daging sapi. Jadi sehari itu ada sampai 485 sapi dibunuh setiap hari itu. Jadi 485 sapi yang dipack itu seperti itu. 485 hampir 500 sapi sehari itu. Jadi itu benar-benar untuk diimpor ya. Itu diimpor ke negara-negara yang mengkonsumsi steak gitu. Jadi ke Malaysia, Brunei Darussalam kayak gitu-gitu. Dan itu yang motong-motong tuh juga halal. Mereka harus Islam ya, harus baca ayat terus potong gitu. Nggak boleh pakai yang listrik gitu ya, harus pakai pisau itu, terus baca ayat dulu itu. Jadi halal ya. Jadi itu dikirim ke negara-negara yang halal gitu. Indonesia juga sih kayaknya gitu. Ini pertanyaannya dari Mbak Ana lagi nih. Maaf nih ya, ini apa untuk visa? Apakah kita bisa renew visa? Dan kalau bisa renew, apakah bisa di Australia atau harus kembali ke Indonesia? Mungkin ini kasusnya kalau misalnya dia nggak masuk kayak yang tadi yang perpanjangan visa dari sana gitu, bisa renew visanya bisa langsung di sana atau harus pulang dulu ke Indonesia kayak gitu mungkin. Nah, kalau untuk second year itu saya kurang paham ya, karena dulu saya kan belum ada itu. Kalau second year itu ada yang bisa onshore, ada yang offshore, tapi itu harus ada ketentuan yang dipenuhi. Itu mungkin harus dilihat lagi ya di link, harus dipertanyakan lagi ke license immigration agent kayak gitu ya, kalau lebih meyakinkan ya. Kalau saya dulu itu ketentuannya ya no further stay itu maksudnya nggak boleh tinggal lagi di sana kalau udah habis visanya gitu. Pokoknya kalau ada no further stay itu berarti you cannot Kalau habis langsung pulang. you have to back ya, harus pulang back home ya, return to home gitu. Ini pertanyaannya dari Heidu lagi nih. Miss sekarang apa masih di Aussie? Ini sebenarnya tadi juga udah dijawab ya, Miss. Jadi Aussie-nya kan setahun aja ya, Miss ya. Setelah selesai WHV, apakah bisa mencari kerja atau gimana? Ini juga sudah dijelaskan tadi ya, Miss ya. Mungkin langsung pulang karena memang visanya hanya untuk 1 Iya, tahun. harus pulang dulu. Harus pulang dulu. Kalau mau stay di Australia lagi harus apply student, atau kalau punya pasangan ya bisa apply prospective marriage seperti itu, atau de facto itu untuk yang stay bersama ya.
gitu. Tanpa Ya, pernikahan itu juga ada yang seperti itu. Tapi kan ini kan tergantung kembali lagi ke situation kita seperti apa gitu kalau menurut saya. Berarti kalau misalnya selain ikut yang second year tadi, kalau misalnya mau perpanjang visa ya tetap harus pulang dulu gitu ya, Miss ya. Bisa ikut visa yang lain, bisa jadi mungkin mau jadi student di sana atau mau ikut pasangan kayak gitu ya, Miss ya. Nah, betul Kalau seperti mau itu. ikut Iya, visa betul. lagi. Heeh. Gitu. Ya, ini pertanyaan yang selanjutnya ini kemarin waktu mendaftar masih menggunakan TOEFL ITP. Apakah sebelumnya telah bisa berbahasa Inggris yang baik atau preparation dulu untuk TOEFL ITP? Ini saya mau lanjut S2 atau BHV tapi belum sampai pada bahasa Inggris yang mumpuni. Boleh tipsnya, Miss? Oh, berarti ini lebih nanyain tentang persiapan bahasa Inggris, tipsnya gimana gitu, Miss, untuk preparation dulu. Kalau dulu Missnya sudah bisa berbahasa Inggris yang baik atau prepare dulu buat ITP-nya kayak gitu, Miss? Saya prepare untuk ITP-nya. Jadi kayak searching di internet, terus ambil soal-soal dari internet, download manager gitu di IDM gitu. Karena kan banyak latihan-latihan soal itu ya, ada latihan-latihan soal gitu. Terus sempat beli buku juga, buku latihan gitu di Gramedia kayak gitu. Latihan sendiri sih, tapi ya nggak tahu kenapa akhirnya ya dapat itu 450 itu dapat juga sih itu. Jadi kalau tipsnya sih untuk berbahasa Inggris yang baik dan benar itu biasakan dirimu untuk beraktivitas dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kayak Praktis kalau gitu. misalkan practice makes perfect ya. Itu bener banget, itu practice makes perfect. Dulu ya nggak bagus-bagus amat sih bahasa Inggrisnya, kan sempat ditolak juga dulu tuh karena kan nggak mengerti. Ada beberapa yang nggak mengerti pas dia ngomong itu kan, karena bayangin waktu saya di Indonesia itu, apalagi di UNED itu kan cuma bahasa Inggris kan cuma di literatur itu ya, di literature Baca. itu kan international relations itu cuma baca teori apa segala macam itu kan harus memenuhi itu. Tapi terus tiba-tiba di Australia I have to speak English ya all the time. Ya kalau berbelanja harus menggunakan bahasa Inggris, mau nonton TV mau menonton bioskop juga harus in English ya, semuanya. Jadi mau nggak mau tuh harus terus diasah sih, kalau saya bilang tuh harus begitu kan, supaya untuk keberlangsungan hidup juga kan, continuity of life di sana gitu, dan untuk better career dan saving juga kayak gitu. Jadi harus ada praktis sih. Praktis itu yang nomor satu sih kalau kata aku. Untuk language itu nomor satu itu adalah praktis gitu. Ya memang kalau untuk bahasa ya karena memang digunakan sehari-hari gitu ya nggak ada cara lain selain praktis gitu ya, Miss ya. Karena memang kalau sudah terbiasa Ya, nanti betul. juga bisa lebih enak juga kalau misalnya mau berbahasa Inggris gitu. Iya, betul Nah, sekali. Dan harus banyak latihan ya, apalagi yang harus berhubungan banyak dengan latihan. IELTS, TOEFL, ITP itu you have to practice ya. You can learn from me as well. Jadi promosi ini jadinya ya. Tapi banyak kok Iya, ya, banyak banget yang apalagi pandemi begini kan bagus ya, banyak kelas online gitu ya. online. Jadi kan jadi kita bisa melakukan dimanapun kita mau, ya kan, seperti itu. Kalau ini nih waktu kerja di farm, ini dulu dapat pelatihan dulu atau enggak sebelumnya? Jadi dapat pelatihan training dulu mungkin berapa hari gitu atau langsung kerja kayak gitu nih? Ada sih trainingnya, tapi trainingnya itu sehari sebelum deh. Oh, Itu sehari. ada trainingnya. Jadi nanti dikasih tahu, kamu kalau nyuci mangga itu di sini, wash mangga itu di sini. Terus kalau yang peeling, matching itunya yang bagus-bagus tuh di mana. Terus kalau untuk packingnya itu bagaimana caranya, dijelasin di sini semua ada ini, ada presentationnya dulu.
Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti meskipun di sana juga diajarin dulu gitu ya Miss ya, sebelum kerja langsung di lapangan itu juga bakal diajarin dulu buat cara-caranya kayak gitu. Oh ya ini sama Benar. ada yang nanya juga ini Miss, apakah harus berasal dari jurusan pertanian? Kalau Miss ya ini dulu jurusan apa ini Miss waktu Hubungan di ini? internasional, jauh Hubungan banget kan hubungan internasional. internasional kan. Social and political science kan. Hmm, Jauh banget gitu, nggak harus pertanian ya sih. harus Karena yang pertanian. penting kan you can speak English very well ya. Kamu harus bisa bahasa Inggris, terus mengerti ya, understand yang apa dia bilang, bosnya bilang apa pas waktu dia jelasin itu ya kan. Kalau nggak ngerti ya sedikit-sedikit di apa boleh kalau misalkan mau itu diingat-ingat, didengar gitu. Kalau direkam nggak mungkin ya, karena kan nggak boleh bawa HP kan ya di Oh kalau tempat. kerja nggak boleh bawa HP di sana Miss? Iya nggak boleh sih. Kalau Oh, waktu itu nggak boleh, tapi ya kalau pas lagi rehat gitu ya boleh lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pas kerja kan nggak boleh gitu. Intinya kalau misalnya kerja itu ya sebenarnya juga sama Miss ya, jadi ya harus yang penting mau belajar aja gitu ya, Benar, meskipun mau mungkin belajar jurusannya ya. nggak Yang penting kalau nggak di sana itu sama. you want to learn ya. Kalau di sana Mm-mm, itu ya seperti itu. gitu sih. Iya, gitu ya teman-teman. Jadi meskipun jurusannya nggak sesuai sama apa yang mau didaftar waktu di sana, itu kalau teman-teman punya niat buat belajar gitu juga nanti pasti bisa lancar juga gitu ya Miss ya, buat di Ya sana. betul sekali. Iya, iya, iya. Ya, terus ini juga ada pertanyaan ini, Miss. Untuk rata-rata pendapatan dari hasil WHV selama 6 bulan, kalau di sana, rata-rata pendapatannya mungkin berapa gitu, Miss, kalau misalnya nggak keberatan. Kalau di sana kan sebenarnya setahun, mungkin kalau nggak keberatan, Missnya kalau dalam 6 bulan itu mungkin Kalau sekitar setahun berapa? kemarin aku rata-rata aja nih ya. Mm-mm. 250 sampai 300 juta sih aku bisa saving itu antara segitu ya, tapi aku nggak kalau tepatnya nggak bisa kasih tahu, pokoknya kisaran antara itu karena aku banyak kerja ya aku di sana. Traveling itu ada, tapi ya nggak ke traveling kayak orang borju gitu, backpacker gitu namanya juga. Kalau traveling di sana, kalau borju kan mahal gitu kan, jadi ya ada traveling, ya ada pastinya, karena kan situ bagus juga kan pemandangannya gitu, ada tuh yang Sayang juga ya, Miss, nya. ya, kalau sudah sampai sana Tapi tapi nggak jalan-jalan. iya sih, tapi ya jangan, maksudnya travelingnya jangan yang sampai yang apa, maksudnya yang kayak mahal-mahal banget. Sebenarnya ada sih di sana yang murah-murah tuh ada, yang mahal-mahal juga ada gitu. Tergantung dari preferensi kalian masing-masing sih kalau kataku gitu. Cuma memang menggoda banget sih untuk traveling di sana, ngabisin duit di sana tuh menggoda banget karena kan pemandangannya bagus kan, terus pride juga sih, pride gitu kan. Wih, bangga gitu kan, aku udah kesini nih yang orang nggak pernah pergi, ini udah kesini kan gitu-gitu, pride kan. Apalagi sekarang kan Iya, ada Instagram kan, bisa buat kalau ngisi tips gitu ya. lots of pictures gitu kan. Oh, I'm so proud with myself gitu kan, kayak gitu-gitu. Then you can show up with the expensive holiday gitu ya. Tapi itu balik lagi ke mindset ya, balik lagi ke kayak tadi aku bilang, Karen maunya seperti apa gitu, what is the purpose of your journey gitu ya. Kalau kataku ya, kalian mau apa gitu, do you want to save up your money, do you want to spend all your money, it's in your hand ya, the choice is in your hand kalau saya bilang gitu. Oke. Itu dalam 1 tahun ya teman-teman dapatnya segitu, makanya juga bisa banget, cukup banget kalau misalnya dibuat mau kuliah lanjut di luar negeri juga Iya, masih sangat cukup lanjut gitu di ya Miss ya. luar, di New Zealand lanjutnya, bukan di Mungkin Miss juga bisa Australia. cerita sedikit gitu Miss tentang kuliahnya di New Zealand. Oh, kalau kuliah yang di New Zealand itu bener-bener pusing. Pusing ya, karena saya itu pas waktu di New Zealand itu juga take a part-time job ya, ambil part-time job juga sebagai private caregiver. Terus after jadi private caregiver itu saya juga kerja di hotel as a housekeeping ya. So
Jadi saya itu bersepeda sangat jauh sekali sampai dari ujung ke ujung itu untuk mendapatkan sesuap nasi gitu ya, untuk belanja, untuk segala macam gitu. Jadi saya itu nggak cuma kerja part time juga, tapi saya juga harus struggle with my study ya di New Zealand. Karena juga banyak tugas ya, kayak ada essay itu tiap minggu pasti ada itu. Jadi ada berapa tuh? Ada mata kuliahnya ada 8 kan, ada 8 gitu. Jadi juga harus mengerjakan essay-nya itu ada, presentation-nya juga ada. Dan kalau nggak lulus itu juga ada hukumannya, harus bayar $2.000 gitu. 20 juta per mata kuliah kalau nggak lulus ya. Jadi saya nggak mau itu. Iya, benar-benar harus belajar maksimal juga nih, jadi harus nggak Ya, usah bayar. belajar dan kerja yang bagus juga, karena kalau kerjanya nggak bagus juga, gimana saya bayar rent di sana? Karena kan kalau di New Zealand kan juga per week kan jatuhnya rent itu. Rentnya itu kan juga per week seperti di Australia. Jadi Australia sama New Zealand tuh mirip-mirip sih per week untuk accommodationnya itu. Kalau Kanada enggak, kalau Kanada sama Amerika itu per month, per bulan situ. Kalau di New Zealand, Australia enggak, per week situ. Gitu. Iya, ini teman-teman kalau misalnya dia masih mau nanya bisa, kalau misalnya mau nanya langsung juga boleh. Misalnya mau nanya langsung biar mau langsung komunikasi sama Miss Yeni gitu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nanya lewat chat juga nggak apa-apa. Ini nanti untuk sharingnya ini nanti sampai jam 20.30 ya. Jadi 10 menit lagi. Gitu. Jadi mungkin yang masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja lewat chat kayak gitu ya teman-teman. Atau mau langsung tanya juga nggak apa-apa, langsung diaktifin aja mikrofonnya kayak gitu. Oke, ini ini ada yang tanya tentang travelingnya nih. Soal tadi kan mungkin juga tentang pekerjaannya juga sudah dibahas banyak ya, dari jam kerjanya semuanya juga sudah banyak dibahas. Ini nanya tentang travelingnya lewat program atau aplikasi traveling di sana, apa bareng-bareng komunitas mahasiswa atau pelajar kayak gitu. Mungkin maksudnya Kalau apa ya mungkin kalau jalan-jalan atau travelingnya itu bareng sama komunitas mahasiswa atau pakai aplikasi program traveling gitu nih. Mungkin kayak open trip gitu mungkin ya, atau bareng sama mahasiswa kayak gitu nih. bareng sama teman-teman seperjuangan sih yang Oh, WHV sama yang itu. sama-sama WHV. Ada juga yang sama ada juga yang dengan temen saya sama Indonesia gitu ada. Terus ada yang sama ada yang sama pacar juga ada dulu gitu. Ya, lumayan ya bisa Macem-macem lah gitu, macem-macem gitu. Iya ya, kalau temen buat jalan-jalan sih banyak ya Miss ya kalau di sana Iya, ya. banyak sih kalau pacar kalau Kalau temen di sana banyak sih waktu itu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, kalau misalnya di sana kalau jalan-jalan juga temennya juga banyak yang mau jalan-jalan di sana kayak gitu. Jadi barengannya juga pasti ada gitu. Pasti ada sih. Kalau jalan-jalan tuh macam-macam sih. Ada kadang kan ada yang sharing kayak patungan mobil gitu loh. Ada yang patungan mobil tuh dari backpacker. Ikut aja yang begitu-begitu tuh. Itu kan murah kayak gitu. Tapi tour aku juga pernah ikut sih pas yang di Melbourne itu, yang ke Phillip Island tuh ada ikut tour. Tapi turnya nggak terlalu menyenangkan karena pas mau lihat penguinnya baris di Phillip Island nggak jadi, suruh pulang katanya. Jadi kesel gitu sih. Udah mau lihat penguinnya baris, kagak bisa gua lihat penguin baris gitu kan, suruh pulang. Udah mau gelap ya kan, karena udah malam itu, nggak mau lagi dah ikut tour gitu. Pernah sih ikut tour yang day trip itu aja. Berarti kalau waktu ambil kayak liburan gitu kan waktu weekend, waktu pas libur kerja atau ambil cuti atau gimana nih? Oh enggak, weekend. Kalau kerja saya nggak pernah off, nggak pernah izin sih, nggak pernah izin sakit, nggak pernah izin nggak masuk tuh, nggak pernah sih. Setahu selama saya kerja di Australia tuh nggak pernah izin sakit, nggak pernah izin keluar atau nggak pernah sih gitu, selalu kerja terus gitu.
Iya. Tapi kalau tadi kan ada yang kerjanya dari 3:30 sore sampai 3:30 pagi. Tapi kalau weekend gitu juga pasti libur atau gimana nih? Libur. Kalau weekend libur. Hmm, Saturday sama Sunday di situ always libur ya kebanyakan ya. Kecuali kalau seasonal. Nah, seasonal tuh enggak. Tapi kalau misalkan kayak di Essington School itu, yang di Essington School tuh enggak sih. Sabtu kerja sih, tapi kadang-kadang ada yang libur juga. Kalau pas dia lagi libur hari besar itu libur. Pas Gitu. Tapi gitu. sebagian besar juga libur ya Miss ya. Jadi tenang aja buat meskipun Benar. kerjanya itu kadang Libur. juga sampai malam gitu, kalau weekend masih bisa aja buat jalan-jalan gitu ya Miss ya. Kecuali kalau kalian kerjanya di hotel atau di di touristic places itu tempat-tempat turis itu kan kalau hari besar nggak mungkin libur, malah Iya, double malah pay rame. istilahnya ya, malah double pay ya, lagi ini malah panen money ya kalau di situ ya. Malah justru rame-ramenya kalau kayak di yang pariwisata Nah, sama betul. hotel gitu, justru ramenya di weekend sama malam mungkin ya Miss ya. Sama Ya, kalau malam betul hari. banget. Betul. Iya, jadi tetap meskipun kerjanya itu banyak gitu, mungkin sehari bisa sampai 12 jam gitu, tetap kalau weekend bisa main-main, bisa jalan-jalan langsung refreshing lagi gitu ya Miss ya. Bener banget, bener. Tapi kalau misalnya mungkin jeda antara yang kerjain satu sama yang tadi kan sempat di beberapa tempat kerja juga, itu tuh ada jeda nggak sih Miss? Atau langsung lanjut gitu? Mungkin apa ada jeda dulu seminggu gitu? Mungkin buat pengen jalan-jalan dulu atau langsung lanjut hari Seninnya gitu langsung kerja di tempat yang lain kayak gitu Miss? Nggak ada sih waktu itu pas waktu di situ itu saya itu tetap kerjanya kan di TFI sama di Essington School itu. Jadi ya Seninnya langsung kerja gitu, nggak ada kerja di tempat lain kecuali pas sebelum yang di Essington itu saya sempat kerja di tempat yang lain, beberapa tempat gitu karena kan belum menemukan tempat yang permanen gitu ya. Seperti itu. Tapi yang permanen ya itu yang di Essington itu sama di CFI itu, Thomas Foods International itu. Ya, ini kalau ini Mas mungkin kalau tadi kan sudah banyak kelebihan-kelebihannya gitu. Kalau misalnya mungkin kesulitan yang pernah ditemui gitu Miss, mungkin biar teman-teman juga bisa prepare gitu. Jadi kira-kira kesulitannya kalau misalnya waktu mungkin mau dari daftar WHV-nya, dari daftar kerjanya sampai kerja di sananya, kira-kira kesulitannya itu apa gitu mungkin Miss? Kalau kesulitannya ada sih pas waktu mau daftarnya itu kayak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu kan harus dicatat, harus difotokopi. Terus kan sempat waktu itu kan dijemput sama Ava kan diambil dokumennya di rumah itu kan pakai kurir gitu. Kesulitannya itu waktu ngurutin dokumennya itu, terus pas ngisi aplikasi online-nya itu kan ngisinya harus bener-bener tuh dan harus jujur kan. Kadang-kadang takut juga waktu itu, takut gimana nih nanti kalau salah ngisi apa gimana, tapi ya searching lagi akhirnya bisa gitu. Syukur ada Google itu sih, jadi Google itu ya jadi acuan saya juga gitu sebagai salah satu referensi untuk mengisi itu semua gitu. Terus kalau ya kesulitannya, kekurangannya itu ya ada kekhawatirannya seperti pertama-pertama datang di Darwin itu juga kan nggak ada kerja ya kan, nggak ada kerja, duit menipis gitu kan ya, ada perasaan takut juga karena kan nggak pernah jauh dari orang tua kan, baru kemarin itu benar jauh dari orang tua ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, masih fresh graduate banget itu kan, lulus dari university kan, terus saya harus atur uang, harus cari pekerjaan segala macam, itu ketakutannya di situ sih, karena kan sempat juga mendapatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan gitu. Tapi ya akhirnya bisa diatasi ya dengan tetap mengirim CV, memperbaiki CV, memperbaiki diri gitu, ikut short course-nya yang perhotelan itu ikut, terus kayak yang
bangunan gitu ikut juga gitu. Jadi ada short course itu ikut seperti itu. Kalau kesulitannya itu sih, terus juga pernah waktu kesulitannya itu yang waktu nggak diterima kerja itu kan karena nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa pas waktu pertama kali dan waktu seperti itu ya. So jadi waktu itu ada Melbourne Cup itu aku ikut ke salah satu event di situ. Terus I don't know what to do ya kan karena kan pada waktu itu kasih tahu gimana itu pas dia bilang ngasih tahu tuh ngerti itu pas tapi nggak tahu kenapa bosnya waktu itu mikirnya saya salah kenapa saya melakukan yang lain gitu, akhirnya dia suruh saya pulang kan. Itu juga ada waktu itu benar-benar down banget tuh pas waktu itu kan karena mikirnya ya ampun Tuhan gimana saya bisa gitu survive di sini kalau seperti ini kan gitu kan, ada susahnya juga di situ. Ya sih paling susah ya waktu itu juga pokoknya kalau nggak ada kerjaan nggak ada uang gitu kan, jadi kan susah kan mau gimana gitu. Iya. Kalau misalnya kesulitan juga pasti ada gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita berusaha juga pasti bisa teratasi kayak gitu ya Miss ya. Iya, jadi pokoknya di mana-mana itu try to solve your problem ya. Kalau kataku. Itu ada pertanyaan yang barusan ya, culture shock. Oh ya, ini ada yang nanya culture shock, bagaimana dengan keamanan di sana selama bekerja? Apakah ada asuransi dan keamanan traveling? Apakah aman-aman jika mengikuti traveling yang rombongan kayak yang tadi mungkin dijelaskan sama Miss Yeni ya, yang barengan gitu, yang sewa mobil itu tuh aman atau enggak gitu Miss? Oh ya, kalau pas yang kemarin WHV itu jujur saya nggak ada asuransi kesehatan dan jujur saya kan masih muda banget itu kan, jadi saya itu nggak ada pemikiran untuk ambil asuransi, itu nggak ada waktu itu karena mikirnya itu pertamanya itu mikirnya saya coba dulu aja ya untuk kerja di sana bisa bertahan apa enggak, karena kan saya juga nggak bawa duit banyak kan waktu ke sana itu kan, saya cuma bawa berapa $1,000 gitu kan, sekitar bawa 10 juta aja kan. Terus nggak tahu kenapa nggak kepikiran untuk ambil asuransi kesehatan. Sebenarnya tuh nggak boleh ya, harus ada ya asuransi kesehatan itu ya supaya untuk mengcover gitu ya. Tapi waktu itu nggak ada ya. Culture shock ya sempat ada sih karena kan orang-orang di Australia kan seperti itu, mereka kan mereka kan open juga gitu kan sama international people gitu kan. Ya culture shock itu ada seperti itu. Tapi ya balik lagi itu saya atasi ya. I try to solve it by working hard gitu di sana ya, membangun relasi juga di sana seperti itu. Ya, jadi kayak gitu sih. Sama yang ini Miss tadi belum dijawab, apakah aman jika traveling mengikuti rombongan-rombongan? Oh aman banget sih, aman banget mengikuti rombongan itu. Yang saya bayar itu waktu ikut turis ke Phillip Island itu aman sih, itu ada insurance-nya juga gitu. Dan kita memang benar-benar dicekin satu-satu gitu. Dihitung orangnya gitu yang ikut berapa gitu, aman sih. Cuma kalau nggak enaknya tour itu ya begitu, harus cepat-cepat itu, harus ke tempat ini harus berapa menit harus cepat-cepat gitu, soalnya kan udah waktunya itu nggak bisa gitu, jadi seperti itu. Karena kan juga bareng rombongan, jadi ya menyesuaikan jadwalnya bersama juga gitu ya Miss ya, nggak Iya enaknya. bener banget. Lebih enak mana berarti Miss, bareng rombongan atau mungkin jalan-jalan sendiri gitu Miss kalau dari Miss Kalau Yeni? saya lebih prefer jalan-jalan sendiri ya, karena kalau jalan-jalan sendiri itu kita lebih bebas ya, lebih fleksibel ya mau kemana. Kalau saya tuh paling seneng tuh yang waktu jalan-jalan sendiri sama temen yang ke Tasmania itu ya. Jadi kita keliling semua Tasmania itu ya, ke Hobart, Lancaster semua itu, kita eatery semua itu. Terus kita itu masuk ke wisata alam gitu ya. Jadi trek kayak ke mana, ke air terjunnya semua itu, tapi fasilitiesnya benar-benar bagus banget di sana karena kan jalannya segala macam kan bagus banget di sana itu, jadi aman lah kalau menurut saya seperti gitu. Bagus sih, Indonesia harus meniru sih kalau menurut saya seperti itu ya, ke air terjun itu harus dibagusin ya supaya lots of tourist
Jalannya mengunjungi susah gitu. atau enggak Miss kalau di sana? Kalau di sini kan mau ke air terjun, kalau misalnya yang bagus gitu pasti jalannya itu udah masih susah banget. Kalau jalannya Ya. yang gampang pasti air terjunnya udah tercemar kayak gitu ya. Kalau di sana gimana? Wah, di sana tuh gila bagus banget, air terjunnya bagus, terus kesananya juga nggak susah gitu. Situ ada turis map information-nya itu ada, terus mana sih tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Kalau itu mesti ada papannya itu. Kalau misalkan kita masuk ke air terjun, misalkan Nelson Waterfall gitu yang ada di Tasmania itu habisnya itu jalannya itu berapa lama? 31 minutes, 1 hour, 2 hour gitu, 2 hours gitu kan. Jadi kita tahu jalannya masuknya itu bagus banget sih, fasilitasnya di sana itu benar-benar mendukung sekali. Jadi makanya orang itu worth it juga sih kalau pay lots of money ya to travel to Australia. Itu memang bagus karena memang fasilitiesnya itu dilengkapin semua, ada kamar mandi nggak usah bayar gitu kan, toilet, ada map, ada kayak selebaran pamflet gitu ya, with the color ya, dengan segala macam gitu. Jadi menurut aku sih worth it sih kalau ke sana itu sebenarnya. Makanya itu kan ada godaan yang besar ya, ada big temptation di situ ya. Gimana kita kalau misalkan enggak liburan di sana, itu memang benar-benar kayak gitu. Ya, sayang juga gitu ya kalau nggak liburan nggak Iya, ini sayang ini kan kesempatannya kapan lagi kan ke sana. kesempatannya. Karena kan kalau ikut tur begitu kan juga expensive juga kan, cost money juga kan. Nah, gitu seperti itu. Ya itu sih bisa kalau mau sendiri begitu, seperti itu bisa. Ya, ini kalau pertanyaannya sih udah nggak ada nih ini. Ini kan juga sudah jam 20 lebih 35. Ini mungkin terakhir nih dari Miss ini closing statement gitu Miss, mungkin atau mungkin kalau mau pesan atau mau kasih closing statement gitu buat teman-teman juga dipersilahkan gitu nih. Mungkin closing statement terakhir dari Miss ini. Apa ya? Atau mungkin pesan Apa ya closing atau statementnya mungkin kalau mungkin tips gitu juga nggak apa-apa Miss. Oh, kalau pesan itu gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin gitu ya untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik selagi masih muda gitu sih. Kalau aku sih closing statementnya seperti itu, karena kan sebenarnya kita masih muda itu kan banyak pilihan ya, masih banyak pilihan untuk untuk melihat negeri lain, untuk mencari banyak experience, ya kan? Gitu. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Terutama kalau masih ada WHV, ini kan masih ada kesempatan ya kan. Kita kan nggak tahu kebijakan apalagi yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang ya kan. Immigration kan always change gitu. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi gunakan waktu yang ada untuk raih gali potensi, raih prestasi sih, seperti itu. Oke, luar biasa banget closing statementnya dari Miss Yeni. Ya ini nggak terasa ya teman-teman ya, udah jam 20 lebih 36 kalau sekarang. Nah ini mungkin dicukupkan kok untuk sharing session yang kali ini, tapi jangan khawatir nanti kalau dari Gen Jember sendiri kita juga ada sharing session selanjutnya. Nanti bisa langsung pantengin aja di Instagram kami ya, di @genjember. Sama ini teman-teman, kalau untuk sharing session yang kali ini kita kan juga ada sertifikatnya. Nah kalau untuk sertifikatnya sendiri ini bisa diisi di link yang dikirimkan di grup chat juga ya teman-teman. Jadi untuk sertifikat itu hanya diberikan ke teman-teman yang mengisi link yang dikasih kayak gitu. Jadi kalau yang di grup kan memang banyak ya, kalau yang daftar kan memang biasanya banyak. Tapi kalau misalnya nggak ikut atau nggak mengisi formnya ini nanti nggak dikirimkan untuk sertifikatnya kayak gitu. Ya udah mungkin segitu aja ya dari saya juga. Sebenarnya terima kasih banyak ya Miss Yeni ya atas Terima kasih sharing sessionnya, banyak, Gen sangat sangat Jember. Semoga menginspirasi bisa juga. memotivasi. Iya sangat memotivasi sekali kok ini Miss. Ya semoga nanti kedepannya banyak juga yang dapat juga buat BHV-nya kayak gitu ya Miss ya. Ya. Amin. Semoga banyak yang dapat ya, bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baik. Iya. Terima Terima kasih kasih. ya, terima kasih juga teman-teman buat yang hadir malam ini untuk sharingnya ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.